Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehati, salam reformasi birokrasi. Yang terhormat, seluruh pimpinan Eselon 1 Badan Pusat Statistik. Yang saya hormati, tim penilai internal reformasi birokrasi Badan Pusat Statistik. Izin memperkenalkan diri, saya Putu Minarni, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Semoga perubahan baik datang dari segala penjuru. Izin membuka pantun terlebih dahulu. Jatiluwih, lumbungnya pangan. Pemandangan indah, area persawahan. Salam hangat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita kenal lebih dekat Zona Integritas BPS Kabupaten Tabanan. Kami akan menyampaikan pembangunan reformasi birokrasi tahun 2024 BPS Kabupaten Tabanan. Jika kami analogikan secara sederhana bahwa BPS Tabanan merupakan sebuah rumah bagi kami yang terdiri dari pondasi dasar, pilar area perubahan sebagai penyokongnya, dan dipayungi oleh reformasi birokrasi sebagai atapnya. Namun sebelumnya rumah ini terdapat beberapa sudut yang perlu kami benahi. Pada intinya, satu, belum memiliki nilai bersama sehingga kurangnya kepedulian dan pemahaman pembangunan zona integritas oleh para penghuninya. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Ketiga, belum maksimalnya manajemen penguatan pengawasan dan akuntabilitas satuan kerja. Yang keempat, kurangnya kolaborasi pelaksanaan statistik sektoral dengan stakeholder. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami melakukan renovasi dimulai dengan memperbaiki fondasi dasar. Sejalan dengan penetapan core value ASN berakhlak oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kami menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai titik tonggak perubahan yang menjadi dasar arah pembangunan zona integritas di Satker BPS Kabupaten Tabanan. Kami pun memahami sebuah reformasi di suatu organisasi memerlukan nilai bersama share value untuk mendasari setiap pembangunan agar terjadi perubahan yang terarah dan efektif. Kami memilih nilai bersama sehati, yaitu sehat, happy, dan berkinerja tinggi. Izin memperkenalkan keluarga besar tim handal kami BPS Kabupaten Tabanan. Salam sehati, terpancar senyuman dan semangat dari kami. Menggunakan core value berakhlak dan nilai bersama sehati menjadi pondasi kuat bagi kami dalam melaksanakan pembangunan reformasi birokrasi WBK-WBBM pada BPS Kabupaten Tabanan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa di awal pelaksanaan reformasi birokrasi, kami bagaikan kehilangan arah di tengah kegelapan malam, sehingga membutuhkan panduan sinar untuk menerangi jalan menuju tujuan kami bersama. Maka dari itu, kami menentukan tema besar untuk menjadi katalisator yang mempercepat pembangunan reformasi birokrasi di BPS Tabanan dengan tajuk Pelita, Pembangunan Literasi Data. Nah, di mana filosofi sinar pelita yang terang benderang dipercaya mampu membawa harapan baru untuk mewujudkan birokrasi dengan pelayanan yang makin baik, lebih efektif, lebih efisien, adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pelita diharapkan menjadi semangat untuk memperkuat 6 pilar perubahan dalam mengatasi setiap permasalahan yang kami hadapi.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tema besar Pelita pembangunan literasi data kami manifestasikan berupa inovasi yang diterapkan pada pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah kegiatan Sahabat RB, Si Petarung, Talks, dan PST from Anywhere. Nah, selanjutnya, secara umum dapat kami informasikan bahwa hingga bulan Juni 2024, rencana aksi pada masing-masing pilar di BPS Kabupaten Tabanan telah terlaksana sesuai dengan rencana target yang telah kami susun. Nah, kami akan menyampaikan secara detail dari manifestasi Pelita tadi, inovasi pada masing-masing pilar. Yang pertama adalah pilar manajemen perubahan. Pilar ini diketuai oleh Ibu Ari Noviantari. Ini Ceng Ambasador dari BPS Tabanan. Nah, kita sampaikan di sini rencana aksi manajemen perubahan dari inovasi Sahabat RB. Nah, manifestasi Pelita dalam memperkuat pilar manajemen perubahan di Tabanan telah disusun rencana aksi yang menyeluruh, sehingga kita sampaikan sekarang rencana aksi dari Sahabat RB. 1 hari bahas tentang reformasi birokrasi. Nah, inovasi ini adalah pentingnya memberikan pemahaman tentang reformasi birokrasi mulai dari internal BPS menjadi dasar terbentuknya Sahabat RB. Sahabat RB dirancang sebagai kegiatan sharing informasi terkait reformasi birokrasi yang khusus ditujukan untuk internal Tabanan. Sesuai dengan maknanya, diharapkan seluruh pegawai menjadi lebih dekat dan lebih memahami reformasi birokrasi. Dalam implementasinya, Sahabat RB ini memanfaatkan media Google Chrome secara rutin, di mana materi terkait reformasi birokrasi dibagikan melalui media Sahabat RB. Dengan tentunya tema yang berbeda untuk di setiap bulannya selanjutnya menjawab kuis yang disediakan. Jadi masing-masing pegawai wajib melaksanakan itu. Nah, sebagai bentuk evaluasi pemahaman pegawai terhadap materi yang dibagikan, jadi rencananya kami setiap bulan itu memberikan materi yang berbeda untuk meningkatkan wawasan dari kawan-kawan di Tabanan untuk mampu memahami apa tujuan dari RB kita. Nah, seluruhnya sudah kami sampaikan jadi 6 materi RB yang berbeda dengan tingkat pemahaman yang semakin meningkat. Tercatat kita lihat sebesar 73 di awal, nilai poin 73 di awal pelaksanaan dan mencapai yang makin baik sampai bulan Juni sebesar poin 93,33. Pelaksanaan Sahabat RB ini merupakan komitmen nyata dari kami di BPS Kabupaten Tabanan untuk lebih dekat dan lebih memahami reformasi birokrasi. Nah, itu mungkin rencana aksi dan bagaimana kami menindaklanjuti dari pelaksanaan pilar 1 manajemen perubahan. Nah, selanjutnya kita lihat pilar kedua, penataan tata laksana. Pilar ini diketuai oleh Saudara Gede Ari Sudana dengan tim handalnya, di mana untuk menunjang pilar penataan tata laksana, BPS Kabupaten Tabanan memiliki beberapa inovasi. Di antaranya adalah pembangunan pilar tata laksana di Tabanan itu dilaksanakan secara adaptif dan agile dengan tersusunnya 111 standar operasional prosedur (SOP), di mana kita lihat mungkin evaluasi dan tindak lanjutnya yang ada di Tabanan sudah kami lakukan secara berkala dan kami akan menindaklanjutin apa dari Monef yang kami lakukan. Jadi melaksanakan review SOP, pelaksanaan inovasi tentunya secara berkala dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya di pilar tata laksana sebagai penunjang tata laksana kinerja ini, kami memiliki juga SIPD, Sistem Informasi Evaluasi Pendataan, salah satu survei yang kami lakukan yaitu potensi desa. SIPD merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan.
si PD memuat informasi capaian petugas itu yang dilakukan wajib setiap harinya. Sehingga kami mengetahui kendala masalah yang ada di lapangan semakin cepat. Sehingga kami bisa mengatasinya juga dengan cepat dan efektif. Di sana juga ada pemantauan kualitas data, hingga mampu melakukan pengawasan kualitas data secara berjenjang. Jika ada kesalahan lebih awal dari petugas lapangan, pengawas bisa langsung menindaklanjuti permasalahan itu, dan secara berjenjang kami memiliki juga monitoring terhadap supervisi, dan sebagai terakhir pimpinan bisa menindaklanjuti lebih awal sehingga kualitas data yang dihasilkan diharapkan bisa sesuai dengan ketentuan yang ada di pelaksanaan survei potensi desa. Nah, dengan adanya CPD ini, kami bisa menjaga kualitas data output, di mana output dari Podes ini adalah penyusunan IKG dan ID ya, yang nantinya akan dimanfaatkan maksimal oleh stakeholder kementerian lembaga. Nah, untuk pelaksanaan review CPD, ini kan di perencanaan, dari kami melakukan monitoring evaluasi, jadi kami mereview CPD. Evaluasi penggunaan CPD yaitu tidak semua petugas sadar dan sigap dan tanggap dalam melaporkan kinerjanya secara rutin, hingga pemantauan capaian pendataan ini agak sedikit terhambat. Nah, jadi tindak lanjut dari permasalahan itu, kami akan melaksanakan pemilihan petugas tentunya yang lebih selektif, mengedepankan pada komitmen serta kemampuan petugas dalam menggunakan TI dan internalisasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. BPS Kabupaten Tabanan juga memiliki perisai perencanaan realisasi anggaran dan kinerja. Nah, sebagai penunjang tata laksana anggaran, perisai dirancang untuk monitoring dan evaluasi kegiatan, di mana ada perencanaan di sana, ada realisasi anggaran dan kinerja pegawai, serta memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan SOP inovasi, tepat waktu, dan berkualitas. Nanti secara detail dapat diakses di link perisai yang ada di paparan. Selanjutnya, review dari perisai ini adalah evaluasi penggunaan perisai, yaitu penyesuaian POK ke perisai masih dilakukan secara manual, gitu ya. Walaupun sudah dipahami oleh seluruh pengampu dari anggaran. Nah, tindak lanjut dari evaluasi penggunaan perisai ini adalah mencari atau membangun teknologi yang lebih otomatis agar dalam pengerjaan penyesuaian POK lebih cepat dan mudah untuk penggunanya. Tapi Bapak Ibu, walaupun kami akan mendata kekurangan, sampai hari ini kami sudah mendapatkan output indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,58. Itu maksimal dari angka 100. Itu. Nah, BPS Kabupaten Tabanan juga menggunakan 15 aplikasi lain yang menunjang peningkatan tata laksana kinerja dan keuangan. Nah, sebagai solusi penerapan berbagai aplikasi, BPS Tabanan membangun si Petarung, sistem peningkatan tata laksana kinerja dan keuangan sebagai sistem yang terintegrasi dan untuk kemudahan mengakses aplikasi. Review ya, jadi kita melakukan monitoring evaluasi. Review si Petarung adalah pengguna si Petarung, yaitu sistem si Petarung masih dalam proses pengembangan dan perlu penyempurnaan agar dapat digunakan makin efektif dan efisien. Dan tindak lanjutnya, si Petarung ini akan ditingkatkan bagaimana teknologi pengembangannya. Kami mentargetkan akan rampung pada triwulan 3 tahun 2024. Dan akan lebih mampu digunakan lebih agile oleh kawan-kawan di Satker Tabanan. Kita sekarang belanja ke pilar berikutnya, penataan sistem manajemen SDM. Pilar ini diketuai oleh Saudara Komang Noni Kusumawitana dan tim ya tentunya, di mana pelaksanaan pilar ini Tabanan menerapkan beberapa inovasi
Pertama, mentawai, monitoring beban dan target kinerja pegawai. Nah, instrumen yang berfungsi sebagai alat cascading dalam proses penjabaran dan menyelaraskan dari Renstra BPS yang bisa kami selaraskan sampai ke penetapan kinerja Satker, hingga bagaimana setiap individu itu bertanggung jawab bagaimana kita bisa merealisasikan janji kerja dari Satker, yaitu sering kita sebut dengan indikator kinerja individu. Nah, dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Hal ini disusun dalam bentuk perencanaan tahunan yang kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja bulanan hingga rencana kerja sampai ke harian. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk monitoring dan tindak lanjutnya secara detail nanti bisa dilihat di paparan tentunya Bapak Ibu. Nah, dalam pilar penataan SDM ini kami juga melaksanakan inovasi berisi di mana pemilihan pegawai berisi berakhlak dan menginspirasi yang diharapkan nanti akan menjadi teladan saling meneladani di antara pegawai yang lain dan saling menginspirasi. Demikian, selanjutnya kami melanjut ke penguatan akuntabilitas. Di sini inovasi yang kami bangun adalah pintar pengelolaan informasi akuntabilitas kinerja. Di sini andalan kami dalam membangun nilai sakit, Bapak Ibu semua ya. Jadi Pintar merupakan portal penyimpanan dokumen kinerja, monitoring, dan evaluasi. Nah, Pintar ini reviewnya bagaimana kami melakukan monitoring evaluasi bisa dilihat dalam paparan secara detail. Intinya dengan Pintar, kawan-kawan setiap pegawai yang ada di BPS Tabanan itu mampu memahami betapa pentingnya perencanaan, pengukuran, pelaksanaan pelaporan, dan evaluasi di dalam setiap kinerja yang mereka lakukan secara signifikan. Pintar itu mampu merubah nilai sakit Tabanan yang tadinya kami sudah di level baik dengan angka 66 di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 alhamdulillah kami sudah mencapai nilai yang sangat baik dengan angka 75,50. Mudah-mudahan dengan kita mempertahankan kondisi yang sangat baik ini. Lanjut kita pada pilar penguatan pengawasan. Di sini Saudara Made Wahyu menggawangi pilar ini bersama timnya. Pilar ini tidak hanya menitik beratkan pada pencegahan melalui kegiatan internalisasi, namun juga memberikan perhatian pada tahapan penindakan pelanggaran, gratifikasi, benturan kepentingan, dan kode etik. Kami meluncurkan inovasi yang namanya Sepatu, sistem evaluasi pelanggaran dan kepatuhan. Sepatu merupakan sebuah sistem dengan menggunakan dan merekam seluruh laporan dugaan terjadinya tindakan pelanggaran, gratifikasi, benturan kepentingan, dan kode etik di Kabupaten Tabanan dan tetap menjaga kerahasiaan identitas sang pelapornya. Secara detail, evaluasi dan tindak lanjut nanti bisa dilihat pada link paparan kami. Nah, kami akan menyampaikan penguatan pelayanan, kualitas pelayanan publik kami yang digawangi, mungkin bisa lanjut ke penguatan pelayanan publik yang digawangi oleh Pak Gusti Sudarmiasa di sini. Puji syukur, Astungkara, alhamdulillah data BPS kini semakin dipercaya dan kebutuhan masyarakat akan data meningkat dengan tajam. BPS Tabanan meluncurkan inovasi yang namanya PST from Anywhere. Sebuah sistem layanan statistik melalui fitur pesan WhatsApp yang memungkinkan masyarakat mengakses data itu bisa dari mana saja dan masyarakat yang lebih luas. Seperti itu, izin untuk evaluasi dan tindak lanjutnya kami akan tayangkan di link ya, bagaimana kami melakukan monef dan tindak lanjut terhadap untuk penyempurnaan PST from Anywhere. Nah, selanjutnya andalan kami adalah ETOP, yaitu melakukan sharing knowledge secara berkala berkelanjutan bersama
kawan-kawan stakeholder di sini kita lihat perencanaan ETOK kita. Nah, perencanaan ETOK itu kita tadinya merencanakan hanya sekali dalam sebulan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder menyangkut insight data makro yang kami berikan, tentang statistik, atau tentang kinerja yang kami lakukan. Tapi hingga Juni 2024 kita sudah mampu menghasilkan memberikan pelayanan sebanyak 11 kali dari 6 yang kami rencanakan. Artinya kami sudah melampaui dari rencana target yang kita lakukan. Nah, kegiatan ini mungkin kami jelaskan perlu dilakukan evaluasi dengan menambah keragaman karena sudah kami mampu lampaui, mungkin perlu menambah keragaman dari materi dan menambah audien yang lebih luas dan materi yang lebih bervariasi. Sehingga kedepannya penyelenggaraan ETOK melalui media yang lebih bervariasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan stakeholder. Nah, dalam mendukung pelaksanaan RBIT tematik pengendalian inflasi, BPS Tabanan melalui ETOK berkolaborasi bersama Bank Indonesia maupun tim pengendalian internal di Tabanan itu melakukan pemahaman bagaimana kami memberikan insight tentang inflasi. Dan ini keberhasilannya kita lihat di awal tahun 2024 kita lumayan memiliki angka inflasi tahunan sebesar 3, sekian ya. Nah, itu bisa turun dengan kami memberikan bagaimana ETOK gitu, memberikan insight bisa turun hingga angka 1,96% inflasi tahunannya. Termasuk di sini inflasi terendah di Provinsi Bali. Kegiatan ELTOK bertema inflasi ini telah berkontribusi dalam memberikan insight pada stakeholder sehingga kebijakan pengendalian harga ini berjalan dengan sangat efektif. Nah, selanjutnya ada romantik di sini ya, pembinaan yang kita sebut dengan mungkin nantinya ELTOK ini akan berlanjut menjadi orasi Bapak Ibu karena dibutuhkan teknologi, cara yang lebih agile ya, sehingga kawan-kawan masyarakat lebih luas lebih bisa menikmati apa itu output dari BPS. Nah, kami sudah membangun yang namanya orasi, obrolan ringan anak statistik. Nah, kami sudah memulainya di podcast kami tentang apa itu statistik dan ke depan kami akan membangun podcast bersama pemerintah daerah tentang inflasi. Boleh nanti ditunggu dilihat tayangannya dan dinantikan tayangan-tayangan berikutnya. Selanjutnya kami juga punya Mantep. Mantep ini digunakan untuk memonitoring kegiatan data EPSS. Jadi manajemen teknik EPSS sebagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Tentunya untuk memastikan PK tentang IPS, Indeks Pembangunan Statistik, bisa terrealisasi sesuai dengan target. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Tabanan. Jadi jika kembali menggunakan ilustrasi di awal, manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi bagi kami itu kan bagaikan rumah yang telah terrenovasi. Jadi kami sudah menghasilkan nilai sehati sebagai nilai bersama untuk perubahan reformasi birokrasi, pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap bagaimana pembangunan CI merata melalui sahabat RB, pemanfaatan TI yang optimal dalam proses bisnis kegiatan melalui si petarung, tata kelola SDM baik pegawai maupun mitra statistik sangat optimal melalui ITOK, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan maksimal dengan si pintarnya, tata laksana manajemen penguatan pengawasan untuk internal pegawai dengan sepatu, dan kolaborasi kami yang sudah semakin maksimal optimal dengan pelaksanaan statistik sektoral dengan pemerintah daerah dengan inovasi ETOK, orasi, dan Mantep. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mohon izin kami menyampaikan video testimoni dampak yang dirasakan oleh pegawai maupun stakeholder dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Tabanan. Perubahan yang saya rasakan dalam pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Tabanan, yang pertama, bekerja itu terasa lebih terstruktur dan juga tertata.
Yang kedua, adanya monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga kualitas, menjaga administrasinya, dan juga menjaga pelaksanaan kegiatan. Saya mengapresiasi dan mendukung penuh usaha Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tabanan dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga integrasi dan profesionalisme dari seluruh pegawai BPS Kabupaten Tabanan menjadi ciri utama dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat luas seperti yang telah diselenggarakan hingga saat ini. Saya optimis bahwa BPS Kabupaten Tabanan akan terus melakukan perbaikan serta peningkatan di sektor pelayanan publik. Maju terus BPS Kabupaten Tabanan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sukses untuk BPS Kabupaten Tabanan. Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya juga menyampaikan apresiasi atas upaya BPS Tabanan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada seluruh stakeholder-nya. Sukses untuk BPS Kabupaten Tabanan. Pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi. Dalam menentukan kebijakan moneter ini diperlukan data inflasi yang berkualitas. BPS Kabupaten Tabanan menjadi salah satu mitra kerja kami dalam mendukung penyediaan data inflasi. Kami mengapresiasi kinerja BPS Kabupaten Tabanan yang telah memberikan dukungan data serta pengetahuan terkait inflasi kepada masyarakat umum. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas data inflasi oleh BPS Kabupaten Tabanan sebagai salah satu bentuk dukungan pembangunan tema reformasi birokrasi tematik untuk pelayanan publik yang lebih baik. Dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan sangat mendukung dan mensupport terselenggaranya acara sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral, di mana kegiatan ini menurut kami sangat bermanfaat. Itu yang pertama, kepada perangkat daerah, seluruh perangkat daerah yang bertugas sebagai produsen data, agar dapat menyediakan data yang lebih valid, lebih berkualitas dan terstandar. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi antara pihak-pihak atau pelaku penyelenggaraan data statistik sektoral. Selama ini Diskominfo dan BPS telah berkolaborasi dengan baik terkait dengan pembinaan statistik sektoral, dan mudah-mudahan kami dapat tetap menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya bersama dengan BPS. Terima kasih. Demikian testimoni yang sudah kami tayangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap pertemuan kita tidak hanya berinteraksi secara virtual, namun dapat berkunjung secara langsung ke Kabupaten Tabanan yang merupakan lumbung padinya Bali. Izin menutup dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Dari Jatiluwih, silaturahmi kita rajut. Sambil menyantap klepon dan kopi hangat, kami berharap pertemuan ini dapat berlanjut. Tabanan siap menyambut dengan hangat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati, salam reformasi birokrasi dari BPS Kabupaten Tabanan.